Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua sehat walafiat, baik-baik saja dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, yaitu materi tentang pengelompokan akun, Ibu harap agar kalian semua sudah membaca materi sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita flashback sebentar ya, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Nah, persamaan dasar akuntansi ini memudahkan kita untuk memahami proses pencatatan transaksi keuangan dengan tepat. Konsep persamaan dasar akuntansi seperti yang sudah Ibu kasih pada materi sebelumnya, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi harus ada keseimbangan antara aset itu harta, liabilitas itu utang, ekuitas itu adalah modal. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Misalkan saja nih contohnya, kalau kita mempunyai uang sebesar 10 juta dan kita mempunyai utang sebesar 5 juta, maka harta kita ini adalah sebesar utang 5 juta, uang cash kita 10 juta, 15 juta adalah aset kita atau harta kita. Nah, untuk lebih mudah dalam memahami persamaan dasar akuntansi ini, maka kita harus mengelompokkan akun dalam persamaan dasar akuntansi ini. Kenapa harus dikelompokkan? Karena supaya kita tidak bingung. Apalagi kalau yang namanya perusahaannya besar, itu kan hartanya sendiri sudah terbagi lagi menjadi beberapa akun. Harta tidak hanya uang saja, ada harta tetap, ada harta tidak tetap. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nah, untuk akun sendiri nih dikelompokkan menjadi 2 akun. Ada yang namanya akun real. Akun real ini merupakan akun yang tercatat pada neraca. Nanti kita belajar ya mengenai neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, akun real sendiri ini terbagi menjadi 3 akun. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ada akun aset atau harta, akun liabilitas atau kewajiban, dan akun ekuitas atau modal. Jadi akun real ini ada akun harta, akun kewajiban, dan akun modal. Nah, kalau akun aset atau akun harta sendiri ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang namanya aset tetap, ada yang namanya aset lancar. Nah, kalau kita punya gedung, punya peralatan, punya kendaraan, itu dinamakan aset tetap. Kenapa tetap? Karena jarang berubah ya perputarannya hartanya. Kalau kita sudah punya gedung, mungkin kita cuman ada biaya renovasi gedung, atau kalau kita punya peralatan atau kendaraan itu cuman ada biaya penyusutan saja. Kalau misalkan aset lancar itu asetnya itu kurang dari 1 tahun. Kalau gedung kan bisa kita pakai berpuluh-puluh tahun. Kalau kendaraan atau peralatan bisa kita pakai lebih dari 1 tahun. Nah, tapi kalau aset lancar ini perputarannya itu sangat cepat. Seperti contohnya ada kas. Kalau kas kan cepat berubahnya. Misalkan hari ini kita punya uang 10 juta, besok mungkin kalau kita misalkan ada penjualan bertambah 5 juta, besok berarti uang kas kita 15 juta. Besoknya lagi kita ada melakukan pembelian sebesar 10 juta. Dari 15 juta itu kita kurang menjadi 10 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Nah, makanya itu dinamakan aset lancar karena perputarannya itu cepat sekali. Lalu yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan juga perputarannya cepat sekali. Misalkan saja perlengkapan kantor nih. Kalau pada saat awal tahun sangat lengkap, mungkin pulpennya lengkap, kertasnya lengkap. Tapi ketika di akhir tahun pulpen sudah tidak ada, kertas habis, dan sebagainya. Lalu kalau untuk piutang, piutang juga dinamakan harta lancar. Piutang ini adalah kebalikan dari utang ya. Kalau utang kan kita pinjam uang nih ke orang.
Kalau piutang orang yang pinjam uang ke kita. Jadi misalkan saja si B pinjam uang sebesar 1 juta ke kita, berarti kita mempunyai piutang sebesar 1 juta kepada si B. Lalu selanjutnya ada beban dibayar di muka. Ini nanti selanjutnya juga akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi. Lalu ada aset tidak berwujud, ini seperti contohnya hak cipta, franchise, hak paten, nama baik. Misalkan kita pengen punya franchise nih, misalkan franchise jualan minuman kekinian. Kita bisa beli sama orang, itu namanya kita membeli franchise-nya. Atau hak cipta. Hak cipta ini biasanya ada pada lagu, film, atau karya seni. Lalu ada investasi jangka panjang seperti obligasi, deposito, dan surat berharga, itu juga merupakan aset lancar. Lalu akun yang kedua setelah aset atau harta itu ada akun liabilitas atau kewajiban. Nah, kewajibannya ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kewajiban ini adalah sama dengan utang. Kalau jangka pendek adalah utang kurang dari 1 tahun. Misalkan perusahaan A meminjam uang kepada bank dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka utangnya itu tergolong dalam utang jangka pendek. Lalu untuk liabilitas jangka panjang ini biasanya itu lebih dari 1 tahun. Nah, misalkan perusahaan A meminjam uang kepada bank jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka ini dinamakan liabilitas jangka panjang. Lalu akun yang terakhir juga ada akun ekuitas atau modal. Jadi modal ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Misalkan kita ingin membuka usaha, kita punya uang 100 juta. Jadi 100 juta itu dinamakan adalah modal. Lalu ada akun nominal. Seperti kita lihat tadi, kalau akun real kan ada 3, ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas. Ada harta, ada utang, ada modal. Jadi harta sama dengan aset, kewajiban sama dengan liabilitas, ekuitas sama dengan modal. Lalu akun nominal sendiri ada 2 akun. Yang pertama ini ada akun pendapatan dan akun beban. Nah, biasanya akun nominal ini ada pada perusahaan dagang yang akan kita pelajari pada pertemuan setelah kita melakukan perhitungan pada perusahaan jasa. Jadi kalau akun nominal sendiri ini seperti yang Ibu bilang tadi, ada pendapatannya sendiri. Contohnya saja ada pendapatan di luar usaha atau pendapatan sewa. Ada juga pendapatan usaha. Jadi ada 2 ya, pendapatan sendiri digolongkan menjadi 2. Ada pendapatan usaha yang memang usaha yang dijalankannya itu menghasilkan pendapatan, maka itu adalah pendapatan usaha. Kalau pendapatan di luar usahanya itu misalkan saja pendapatan bunga. Bunganya itu misalkan dia menabung di bank, dia dapat bunga, berarti itu pendapatan di luar usaha. Lalu akun beban, kalau akun beban sendiri ada 2 juga, ada beban yang memang beban usaha dan ada beban non operasional. Beban usaha ini beban yang memang dilaksanakan untuk melakukan usahanya. Kalau beban non operasional atau beban di luar usaha merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Bisa kalian ulang baca lagi, dan juga kalau memang ada yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan ke Ibu, atau kalian juga bisa berlatih mandiri dengan menonton video YouTube referensi lain. Jadi tidak tergantung pada satu sumber ya, untuk agar kalian lebih mengerti akuntansi. Insya Allah ini pertemuan terakhir kita pada PJJ. Semoga saja fix ya, kita minggu depan sudah bisa melaksanakan tatap muka, tetap semangat.
untuk tugasnya hari ini Ibu berikan ya, selamat belajar aja, jadi kita siap untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Ibu, tetap semangat ya. Jangan lupa setelah belajar kita berdoa. Dan oh ya, untuk daftar hadirnya silahkan kalian isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.